Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Arbinto, guru SMK Negeri 1 Binangun, prodinya TKR. Jadi kita akan membahas tentang pelajaran motor bakar. Lanjut ke session berikutnya. Nah, di sini jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk mempelajari bagaimana suatu motor bakar itu bekerja. Di sini prinsip kerja engine 2 langkah dan 4 langkah dan komponen-komponennya. Prinsip kerja engine. Motor, engine atau mesin adalah suatu alat yang merubah tenaga panas, listrik, air dan sebagainya menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak. Sedangkan motor yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik disebut dengan motor bakar. Jadi di sini ada wal khususon. Jadi motor bakar itu adalah yang merubah bahan bakar kemudian dirubah menjadi panas melalui proses kalor tersebut, kemudian dirubah menjadi energi mekanik atau gerak. Ini yang disebut dengan motor bakar. Motor bakar dibagi menjadi motor pembakaran dalam atau bahasa istilahnya internal combustion chamber dan motor pembakaran luar atau external combustion chamber. Sedangkan motor bensin dan diesel termasuk motor pembakaran dalam. Nah, jadi ini yang termasuk motor pembakaran dalam itu motor yang banyak kita lihat di jalan-jalan. Itu ada motor bensin, motor diesel. Motor bensin hampir semua sepeda motor menggunakan motor bensin. Kalau mobil-mobil menggunakan ada yang bensin, ada yang diesel. Kalau sekarang menjadi Pertalite, Pertamax, ini bensin. Kalau diesel masih tetap pakai solar atau sekarang juga ada biosolar dan ada yang jenis yang lain lagi, termasuk pembakaran dalam karena tenaga panas yang dihasilkan di dalam motor itu sendiri. Jadi proses pembakarannya berada di dalam silinder. Lah bagaimana dengan motor pembakaran luar? Itu memang motor pembakaran yang proses pembakarannya berada di luar. Kalau kalian kepingin lihat motor pembakaran luar ya kalian menyaksikan film Titanic. Di situ adalah menggunakan prinsip daripada motor pembakaran luar. Begitu. Bila ditinjau dari langkah atau bahasa lainnya adalah stroke. Pada proses pembakarannya, motor yang berkembang saat ini ada motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Atau bahasa lainnya adalah motor 2 tak dan motor 4 tak. Yang dimaksud dengan langkah atau stroke, stroke itu bukan penyakit, tapi ini adalah langkah seperti berikut. Nah ini di sini ada piston, stroke atau langkahnya. Ini piston, ini ada batang pistonnya, ya kan? Di sini ada poros engkolnya. Nah, ini yang dimaksud dengan stroke. Maka langkah atau piston ini akan melangkah. Nah, ini dari TDC ke BDC. Nah, TDC itu apa? Top dead center atau titik mati atas. Kalau BDC bottom dead center atau titik mati bawah. Nah, ini sambil mengingat-ingat lagi pelajaran di kelas 10 ya. Ini pada para
siswa yang sekarang kelas 12 ini ya, ini yang dimaksud dengan langkah. Jadi ini piston bergerak ke bawah. Nah, ini bergeraknya ke bawah, ini bergerak ke bawah. Di sini ada langkahnya, ini namanya stroke atau langkah. Ini langkahnya seberapa? Nah, ini di sini. Nah, nantinya bisa untuk menghitung berapa sih volume dalam silinder tersebut. Nah, ini BDC disingkat dengan bottom dead center atau titik mati bawah. Titik mati atas batasan maksimal gerakan piston ke atas, sedangkan titik mati bawah atau BDC adalah batasan maksimal gerakan piston ke bawah. Nah, ini prinsip engine pada dua langkah. Kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, di sini akan kelihatan. Kita lihat. Nah, ini prinsip engine dua langkah. Jadi piston ini bergerak ke atas, ke bawah. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini proses pembuangan. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini, kita kecilkan. Nah, mari kita pelajari bareng-bareng. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, piston bergerak dari TMA di sini ke TMB yang ada di bawah. Di atas piston terjadi tekanan, sehingga ketika piston belum menutup saluran buang, ini saluran buang di sini ya, gas sisa pembakaran akan mengalir ke saluran buang. Nah, saya ulangi, gas sisa pembakaran akan mengalir ke saluran buang. Ketika piston menutup saluran buang, di dalam ruang bakar terjadi kompresi. Nah, ini ketika ini terjadi kompresi di sini sebelum terjadi proses pembakaran. Di bawah piston akan terhisap. Nah, ini di bawah piston juga akan melakukan proses juga ini. Nah, ini ke sini. Nah, untuk campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol. Nah, ini. Jadi ini bahan bakar masuk dari sini nih, karburator. Masuk ke sini. Nah, di sini akan dicampur, dibilas melalui saluran masuk. Ini saluran masuknya di sini. Langkah usaha pemasukan dan buang. Beberapa derajat sebelum piston TMA, busi meloncatkan api sehingga terjadi pembakaran. Tenaga pembakaran akan mendorong piston ke bawah. Jadi ini setelah terjadi proses pembakaran, otomatis piston akan terdorong ke bawah. Ini dilihat ya gambarnya, animasinya. Dan melalui connecting rod ini, tenaga tersebut dikirim menjadi tenaga mekanik. Nah, pada crankshaft. Nah, ini crankshaft. Di bawah piston akan terjadi tekanan.
pada saat saluran buang terbuka dan saluran pemasukan tertutup, pemasukan campuran baru ke ruang bakar sekaligus mendorong gas bekas keluar melalui saluran buang. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan di sini nih. Ini akan lebih jelas. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini cara kerjanya seperti itu. Ini untuk motor 2 langkah. Nah, kemudian yang sekarang ke motor 4 langkah atau motor 4 tak. Ini motor 4 langkah. Di sini ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Jadi di sini ada hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, coba perhatikan animasi ini. Kamu lihat. Ini yang pertama ada langkah. Nah, sekarang ini langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, ini kamu perhatikan di sini. Pada saat ini menghisap, kemudian ini membuang. Tuh, seperti itu. Nah, coba perhatikan ini. Langkah hisap. Kita jelaskan. Langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini dari TMA ke TMB. Katup masuk membuka, campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke ruang bakar. Katup buangnya menutup. Kamu perhatikan. Ini ya. Kemudian langkah kompresi. Piston bergerak dari mana? Dari TMB ke TMA. Katup masuk dan katup buang dalam kondisi tertutup. Kamu perhatikan. Nah, kemudian campuran bahan bakar dan udara dikompresikan dengan tekanan antara 9 kg per cm persegi sampai dengan 12 kg per cm persegi. Ini berarti untuk cek kompresinya. Nah, apabila piston atau kompresinya ternyata kurang dari ini, maka engine akan sulit dihidupkan. Atau istilahnya yang harus diturun mesin dengan pistonnya harus diganti, ringnya harus diganti karena sudah terjadi kebocoran kompresi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka ada alat tambahan yang namanya untuk cek kompresi atau kompresi tester. Kemudian perhatikan di sini berikutnya adalah langkah usaha. Beberapa derajat sebelum TMA, busi meloncatkan api atau businya ini memercikan bunga api. Akan terjadilah yang namanya pembakaran. Kamu perhatikan di sini. Nah, ini yang terjadi proses pembakaran. Tenaga pembakaran akan mendorong piston dari TMA ke TMB. Perhatikan ya gambar di situ. Tenaga tersebut akan dikirim oleh connecting rod. Ini connecting rodnya
menjadi tenaga putar pada crankshaft. Nah, ini crankshaftnya, ini batang penghubung atau bahasa bengkelnya adalah stang seher. Pada saat ini kedua katup dalam keadaan tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah langkah buang. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk menutup dan katup buang membuka. Gas sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang. Nah, ini kamu perhatikan lagi dari uraian yang tadi di sini diulas lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, biar tidak jenuh, sementara sampai di sini dulu, dilanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.